Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik ya, dan tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Karena kita percaya Tuhan menyertai dan Dia tidak pernah meninggalkan. Dia Tuhan yang setia, Dia tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ya, selamat malam. Berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan di Mesbah Doa. Kita adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Dan mereka yang diam dalam hadirat Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, selamat malam buat yang ada di Indonesia, di seluruh bangsa-bangsa juga, di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Saya tahu saudara juga setia berdoa. Ya, yang di sana mungkin selamat pagi, ya, tapi kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan. Tidak pernah berhenti anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mau percaya Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang baik dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau bawa pujian, penyembahan, dan korban syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa pujian, sembah syukur bagimu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Terima kasih, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah Tuhan, amin, setiamu, amin Yesus, selamanya, selamanya Kau ku katakan takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir, mengalir di sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak pernah berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari dari awal katakan pujian ini. Yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Katakan tak berubah Tuhan, tak berhabis kasih-Mu. Engkau Tuhan yang selalu mengalirkan kasih-Mu di dalam hidup kami, amin. Tidak pernah habis Tuhan, tidak pernah berubah setia-Mu pada kami Tuhan, selamanya. Ya, Kau ku takkan habis Tuhan. Kasih Tuhan bagi hidup kami tidak pernah habis dan berkesudahan, mengalir di sepanjang hidup kami, amin. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya
Terima kasih Bapa. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tidak pernah habis-habis rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih mencintai kami tanpa syarat Tuhan. Kami tahu kesetiaan-Mu tidak akan pernah berakhir. Kami mau menyanyikan kesetiaan Tuhan. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu tak berkesudahan Tuhan, tak berkesudahan. Seperti Engkau Yesus. Amin Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Yes. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan dengan iman, takkan habis kasih-Mu bagiku mengalir Tuhan. Amin. Di sepanjang hidup kami Tuhan, tak akan berubah Tuhan, setia-Mu bagi kami. Amin. Selamanya lebih lagi katakan takkan habis. Oh, kasih-Mu bagiku mengalir, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Lebih lagi saudara dengan iman nyanyikan kesetiaan Tuhan. Oh, kasih-Mu padaku mengalir Tuhan. Oh, di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku selamanya. Kau ku sembah, oh selama-lamanya yang kami sembah Engkau, sebab kasih setia-Mu besar. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu nyata bagi kami Bapa. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih yang tanpa syarat. Terima kasih Bapa. Mari naikkan pujian ini saudara. Kasih-Mu lebih dari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tidak pernah berhenti bersinar. Yes Lord Jesus, memancarkan sinar cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih.
atas cinta-Mu Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu lebih lagi, katakan, kasih-Mu seperti mentari, kasih-Mu lebih daripada mentari Tuhan. Yes, amin. Yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Amin. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan dalam hidup kami. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu besar bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, tidak pernah berhenti menyertai kami. Bahkan Engkau mengasihi kami tanpa syarat Tuhan. Bahkan apapun keadaan kami, kasih-Mu selalu ada menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Engkau Tuhan yang hari-hari ini menggendong kami dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Lebih lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lebih lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari Tuhan yang tidak pernah berhenti menerangi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan, yang selalu Tuhan membawa kami tenggelam dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang membuat kami kuat, kasih-Mu yang membuat kami tetap teguh berdiri menghadapi hidup ini, kasih-Mu yang membuat kami tetap tegak di tengah pergumulan badai pencobaan yang datang. Kasih-Mu lah Tuhan yang memberikan kami kekuatan berdiri di tengah badai hidup. Kasih-Mu yang meneguhkan kami Bapa. Oh, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Amin, amin. Ku kan bertahan karena Yesus selalu. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan.
sampai kapanpun tak tergoyahkan. Yes, tak tergoyahkan karena Yesus. Lebih lagi katakan, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Tak tergoyahkan Tuhan, kami akan bertahan karena Yesus yang menjadi penolong penopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapan. Tak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, karena Yesus yang menopang. Kami percaya Tuhan menopang hidupku. Lebih lagi angkat imanmu, katakan, ku kan berdiri di tengah. Saudara, angkat imanmu, perkatakan pada Tuhan, kami akan berdiri dengan kekuatan Tuhan. Amin, amin. Tidak akan tergoyahkan, tidak akan mundur iman kami Tuhan. Kami bertahan di dalam Engkau karena Yesus telah. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tidak tergoyahkan iman kami Tuhan. Amin, amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan. Kami akan terus bertahan di dalam Engkau. Walaupun hari-hari ini mungkin jawaban doa kami belum kami lihat, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum disembuhkan, walaupun hari-hari ini mungkin kami belum melihat mujizat dalam keuangan, di dalam kehidupan rumah tangga, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan, kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan tidak tergoyahkan Bapa. Kami tidak akan tergoyahkan. Iman kami percaya bahwa Engkau yang sanggup membawa kami keluar sebagai pemenang-pemenang sampai pada garis akhir yang Tuhan tetapkan. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu. Lebih lagi angkat hati dan iman-Mu, katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Kami akan bertahan Tuhan. Yes, amin. Karena Yesus yang menopang hidup kami, ku kan bertahan dalam tekanan. Yes, dengan kekuatan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Sampai kapanpun tidak akan tergoyahkan iman kami. Yes, Jesus. Karena Yes. Lebih lagi, sekali lagi dengan iman perkatakan saudara, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Ku kan bertahan di
tekanan hidup yang berat sekalipun, kami mau bertahan karena kami tahu Engkau yang berikan kami kekuatan, Tuhan. Amin, Jesus. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kau yang menopang hidup kami, Kau yang beri kami kekuatan hingga kami keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan, kami mau terus bertekun di dalam firman-Mu. Urapi setiap kami hari-hari ini dengan pengurapan yang baru untuk menang di dalam peperangan iman kami hari-hari ini. Di dalam kami melawan segala tekanan hidup, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kami mau keluar sebagai pemenang. Firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Kami buka hati kami bagi kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu, saya seorang bidan yang sedang bertugas di pedalaman Kalimantan Barat. Saya mau bersaksi, Bu. Pada tanggal 23 Juni 2021, kami ada pertemuan di puskesmas. Setelah kami kembali ke rumah, sorenya kawan saya seorang bidan memberitahukan di grup bahwa dia hilang penciuman. Dan akhirnya langsung di swab antigen dan hasilnya reaktif. Besoknya saya langsung mengalami demam dan semua badan seperti ngilu-ngilu. Lalu saya mengajak suami untuk swab. Dan benar Bu, saya juga reaktif. Suami dan semua kawan satu puskesmas akhirnya kita semua PCR. Dan hasilnya akan keluar agak lama. Saya minta swab antigen dulu karena takut nanti menularkan ke pasien dan anak-anak saya. Pas tahu Bu, ternyata hasilnya positif. Saat itu dunia terasa mendadak mendung. Padahal saya mempunyai gejala ringan. Tapi iblis langsung bertubi-tubi mengintimidasi saya. Sampai akhirnya asam lambung saya kambuh. Tapi saya melawan sekuat tenaga. Saya bernyanyi, saya berdoa, dan saya mendengarkan khotbah-khotbah Ibu. Dan sampai malamnya saya tidak bisa tidur karena saya isoman di kamar sebelah. Akhirnya jam 12 malam saya terbangun dan saya mendengar khotbah Ibu waktu Ibu kena COVID yang kedua. Dan Ibu ambil perjamuan kudus dan akhirnya Bu besoknya saya melakukannya. Akhirnya setelah itu jiwa dan hati saya langsung merasa tenang, puji Tuhan ya. Dan saya selalu perkatakan hidupku ada di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Amin. Di hari yang kedua badan saya langsung terasa segar. Saya berjemur, saya berolahraga, dan hari yang ketiga saya mulai hilang penciuman. Intimidasi iblis semakin kuat. Dan saya juga semakin berserah dan menyanyi memuji Tuhan. Jam 1 siang pas saya berdoa, mulut dan hati saya bernyanyi. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambutku tidak akan jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Saya terus bernyanyi sampai saya menangis tidak karu-karuan hampir 1 jam. Akhirnya selesai nyanyi dan hati saya terasa sangat lega Bu. Mulai dari hari itu sampai selesai pada hari yang ke-14 saya isoman, saya tidak pernah lagi khawatir dan saya dipulihkan Tuhan. Tuhan berbicara di hati saya Bu,
Saya mengalami COVID duluan di desa kami, supaya nanti ketika yang lain kena, kamu juga bisa bersaksi bahwa COVID itu tidak berkuasa membunuhmu kalau kamu tidak takut. Bersukacitalah, itu yang menjadi obat. Menyemangati orang di sekitarmu dan tidak menakut-nakuti. Dan benar Bu, setelah saya mulai melayani, mulailah di desa kami wabah demam yang ciri-cirinya 100% COVID itu mulai mewabah. Cuma warga tidak mau diswab karena takut dan mereka menganggap itu flu biasa. Saya sebagai petugas kesehatan selalu memberi semangat dan di rumah supaya isoman, jangan pergi-pergi keluar. Harus dipaksa untuk makan dan jangan takut serta selalu berdoa. Dan benar Bu, sudah hampir sebulan ini hampir semua rumah sudah melewati. Walaupun ada beberapa orang yang harus terpaksa dirawat. Dan setiap malam saya selalu mendoakan setiap pasien yang saya tangani supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan agar mereka bisa melewati masa-masa ini. Dan herannya Bu, ketika saya berdoa buat mereka yang saya selalu menangis Bu. Hanya kami sekeluarga yang Kristen di desa tempat saya bekerja. Karena saya sudah mengalami sakit dan stresnya ketika divonis COVID. Saya berdoa jangan sampai ada kematian massal di desa ini. Tuhan mendengarkan doa saya Bu. Semua masyarakat bisa melewatinya dan sekarang banyak yang sudah pulih. Terpujilah Tuhan Yesus, Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Ibu buat semua khotbah-khotbah dan renungan-renungan Ibu yang sangat menguatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Saudara, luar biasa. Ya, hari ini kita mendengarkan satu kesaksian dari seorang petugas medis, ya, seorang perawat bidan yang bertugas di pedalaman Kalimantan Barat. Tidak mudah, ya. Bayangkan di dalam satu desa hanya dia yang percaya kepada Kristus. Itulah yang saya maksudkan saudara, ya, kita semua tidak terpanggil untuk melayani sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah atau orang-orang yang berdiri di mimbar gereja. Tapi dimanapun tugas saudara Tuhan pakai sebagai seorang dokter, tenaga medis atau dimanapun seperti ini bidan, engkau harus menyadari bahwa pekerjaanmu itu adalah pelayananmu. Ya, dan di sini dia bersaksi. Ya, ketika dia takut, dia cemas, dia berusaha melawan, bahkan dia angkat perjamuan kudus. Dan saat itu juga hatinya lega, bahkan dia boleh mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan mengapa Tuhan mengizinkan dia duluan yang terkena di satu desa itu, agar dia juga boleh bersaksi, ya, bahwa tidak perlu takut. Yang luar biasa yang saya tangkap malam hari ini dari kesaksian ini, ya, bidan ini berdoa. Setiap kali pasien yang dia rawat yang terinfeksi COVID, setiap malam didoakan nama-namanya. Wow, saudara, ya bayangkan kalau semua tenaga medis itu seperti ini, luar biasa. Tuhan pasti akan memulihkan, ya. Dia berdoa, ya, bagi mereka yang terinfeksi COVID, dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan. Dan inilah pelayanan yang sesungguhnya, bukan hanya berdiri di mimbar, tetapi sebagai perawat, sebagai tim medis, ya, sebagai bidan, ya, engkau terpanggil, bayangkan, berdoa untuk pasien-pasien yang dilayani, ya. Dan satu saat saya percaya ketika Tuhan berkehendak, maka tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan juga menyelamatkan mereka. Ya, ketika seseorang mulai berdoa bagi orang lain, maka itu bisa menjadi satu alasan Tuhan perhitungkan untuk orang itu boleh diselamatkan. Saya yakin dan percaya saudara, kenapa saya bisa diselamatkan Tuhan? Kenapa saya akhirnya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya yakin dan percaya pasti ada orang yang berdoa buat saya. Karena itu jangan pernah lelah, tabur benih doa. Siapapun yang saudara rindu hari ini untuk bertobat, bawa namanya di dalam doa. Serahkan kepada Tuhan. Memang untuk menyelamatkan manusia itu adalah hak, ya, dan
keputusan mutlak Tuhan. Tetapi ketika kita membawa nama-nama itu dalam doa, kita minta agar Tuhan perhitungkan ya mereka untuk boleh diselamatkan, maka Tuhan sanggup mendatangi mereka lewat pengalaman pribadi. Seperti apa yang saya alami. Tidak ada orang yang bisa menginjili saya, tapi Tuhan Yesus sanggup ya menyelamatkan saya, bahkan mendatangi saya secara pribadi. Jadi saudara, ya tetaplah percaya dan tetaplah bawa dalam doa. Luar biasa, karena itu saudara jangan pernah lelah untuk berdoa dan jadilah ya alat Tuhan, jadilah terang Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya untuk memuliakan dan membawa orang untuk datang kepada Dia. Baik, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Malam hari ini kita sudah sampai di Daniel pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Daniel dipromosikan Tuhan, ya saudara, sehingga dia boleh diberi kepercayaan, hadiah, bahkan kekuasaan. Ya, tetapi yang namanya ikut Tuhan itu tidak pernah berhenti dari yang namanya ujian dan pencobaan. Makanya kalau lagi diangkat jangan senang dulu. Tetap harus ada pencobaan. Daniel pasal yang ketiga, judul perikopnya di sana adalah perapian yang menyala-nyala. Baru saja Daniel diangkat, sekarang sudah harus melewati ujian dan pencobaan. Ayat yang pertama, ya, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ya. Ayat yang kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, dan para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Saudara, di dalam budaya beragama di Babel, seringkali patung-patung itu disembah. Ya, dewa-dewanya itu, lambang-lambang dewanya itu dibuat patung yang mewakili dewa, jadi itu harus disembah. Nebukadnezar berharap untuk memakai patung besar ini, tingginya 60 hasta dan lebarnya 9 hasta. Sebagai strategi untuk mempersatukan bangsa dan memperkukuh kuasa kekuasaannya melalui penyembahan yang terpusat. Mungkin patung emas ini diilhami oleh mimpinya. Tetapi bukan hanya kepalanya yang dari emas, malah patung itu terbuat seluruhnya dari emas, mulai dari kepala sampai ke ujung jari kaki. Nebukadnezar ingin kerajaannya berlangsung selamanya. Ketika membuat patung itu, Nebukadnezar menunjukkan bahwa pengabdiannya kepada Allah Daniel tidak berlangsung lama. Nebukadnezar tidak takut dan juga tidak taat kepada Allah yang ada di balik mimpi itu. Padahal beberapa waktu yang lalu dia sudah mengakui dengan mulutnya bahwa Allah tidak ada lain Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Dia berkata, Allahmu itu adalah Allah atas semua raja dimanapun. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Dia kembali dengan cara-cara dan dengan pikiran sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia membuat patung dewanya. Dan dia berpikir dengan begitu, ketika patung itu disembah oleh seluruh ya petinggi-petinggi di negerinya, maka itu akan memperkokoh kekuasaan dan kerajaannya. Seringkali ya dengan cara-cara manusia, orang berusaha untuk mengokohkan kerajaannya, untuk mengokohkan bisnisnya. Seringkali masih banyak juga orang Kristen yang melakukan cara-cara ya supaya usahanya diberkati. Nanti dia tabur-tabur apalah, dia siram-siram apa, kasih kembang-kembang apa.
Ya, dia lupa bahwa itu semua adalah penyembahan berhala dan Tuhan tidak suka. Jangan saudara menaruh patung apapun di dalam tokomu, dalam rumahmu, apalagi ketika itu bersifat penyembahan. Ingat, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau diberhalakan dengan yang lain. Kalau kita menyembah Tuhan, Tuhan saja, jangan yang lain. Apalagi patung saudara, patung apapun Alkitab bilang jangan ada padamu. Apalagi waktu kita menyembah-nyembah, itu artinya kita sudah menduakan Tuhan. Dan itu adalah bentuk penyembahan berhala yang sangat membawa murka Tuhan atas hidup kita. Ingat, sumber berkat kita itu Tuhan. Tuhan yang memberkati toko, Tuhan yang memberkati usaha, Tuhan yang memberkati ya kesehatan, bahkan rumah tangga kita, itu semua Tuhan, bukan yang lain. Karena itu saudara, kita melihat di sini bagaimana Nebukadnezar dengan caranya sendiri, dengan usahanya sendiri, dia berpikir dia dapat mendirikan patung agar bisa tetap kokoh kerajaannya. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Ayat yang ketiga, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Akhirnya semua berkumpul, ayat 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat egois dengan kemauannya. Dia memutuskan semuanya dengan sewenang-wenang karena dia merasa dia punya kekayaan. Dia melupakan apa mimpi yang sudah diberikan Tuhan itu. Ada patung besar yang tinggi dengan kepalanya emas, dan itu ternyata dia sedang menggenapi semua yang sudah diberikan mimpi. Dan kita lihat saudara, dia memberikan peraturan, siapapun yang tidak mau menyembah kepada patung itu akan dibuang ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Ya, seringkali orang berpikir dia sedang beragama, menyembah Tuhannya, tapi dia melakukan hal-hal yang keji. Ya, misalnya saudara, saya pernah melihat ada orang berdoa. Ya, kita berdoa biar kita anak-anak Tuhan diberkati. Yang bukan anak Tuhan biar kena penyakit, biar dihukum. Nah, ini kan kita ini diajarkan saudara, justru tidak boleh seperti itu. Nebukadnezar merasa dia sedang beribadah, tetapi dia berhak membunuh orang lain. Itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum Tuhan. Jangan melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan. Dia berpikir siapapun yang tidak menyembah dewa akan dihukum mati. Ini kayak pikirannya teroris. Siapa yang tidak mau ikut caranya akan dipenggal. Ini juga terjadi. Ayat yang berikutnya saudara, di sini dikatakan jadi dia membuat perapian saudara. Perapian yang menyala-nyala itu bukan kompor kecil loh. Untuk memasak makanan atau tungku untuk pemanas di dalam rumah, bukan. Perapian itu adalah perapian besar untuk industri yang dapat dipakai untuk membakar batu bata ataupun mencairkan logam. Bayangkan saudara, itu perapian yang sangat besar. Temperaturnya juga cukup panas untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup. Api yang berkobar itu bisa terlihat menyambar-nyambar dari lubang di atasnya. Dan suatu semburan keras menewaskan tentara-tentara yang naik ke lubang lebar tersebut saudara Dan nanti kita lihat bahkan orang-orang yang menyalakan api banyak yang mati saudara. Dan itu dibikin untuk
membinasakan orang-orang yang tidak mau menyembah. Ya, dia membuat peraturan itu. Barang siapa yang melanggar, ya akan dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Saudara, seringkali iman akan mengalami tantangan. Seringkali kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang membutuhkan komitmen kita kepada Tuhan. Ya, bahkan beberapa orang harus diperhadapkan dengan nyawa taruhannya. Ya, saya juga ingat dulu ketika saya menghadapi tantangan yang rasanya kematian di depan saya ketika saya harus disuruh memilih antara Yesus atau keluarga. Tidak mudah, tapi cuma satu komitmen saya di hati bahwa kalaupun saya mati, Tuhan, saya yakin saya berjumpa dengan Tuhan dan itu adalah suatu keuntungan. Ya, hanya firman yang membawa kita pada komitmen kepada Tuhan. Dan akhirnya ternyata itu tidak terjadi sebab kuasa Tuhan lebih besar. Ingat, sekali lagi saya mau berkata, kalau belum waktunya kita mati, maka tidak akan mati. Tetapi kalau sudah waktunya, ya sebaiknya kita mempersiapkan hidup kita, saudara. Kita akan lanjutkan besok ya, sampai di ayat ini dulu. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, saudara, ya berkomitmen untuk mempercayai Tuhan, maka dia juga Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Dan mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami tahu dalam hidup ini akan ada tantangan dan pencobaan, tapi kami percaya kuasa Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan untuk kami boleh terus bertahan dalam kebenaran, melakukan firman-Mu, taat kepada kehendak-Mu Tuhan. Kami bisa berdiri tegak bahkan di tengah badai pencobaan, di tengah badai tantangan hidup. Ini komitmen kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tekan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Amin. Selalu ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan Tuhan, karena Yesus yang menopang kami. Lebih lagi saudara, kita katakan, hidupku, ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup kami. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyah, karena Yesus selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, hidupku. Terima kasih Kau yang menopang hidup kami Tuhan, hingga kami kuat berdiri tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapa. Terima
Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas hidup kami, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami tetap berdiri, bertahan di tengah badai hidup yang luar biasa. Rumah tangga kami tetap tenang, rumah tangga kami tetap teguh, tergoyahkan apapun tidak dapat menggoyahkan. Terima kasih Bapa. Suami-suami tetap teguh di dalam kebenaran, istri-istri tetap teguh menjadi penolong, anak-anak teguh hidup takut akan Tuhan. Firman-Mu yang menopang hidup rumah tangga kami, Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan bahkan jaminan sampai pada kekekalan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah rumah tangga kami boleh ada dalam perkenanan-Mu, diberkati dalam usaha pekerjaan anak-anak kami, juga masa depan mereka, kuliah, bahkan jodoh mereka di tangan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau memberkati bahkan keluarga besar kami, orang tua kami, kakek nenek kami, bahkan mereka yang di usia senja. Tuhan memberkati. Para single parent Tuhan memberkati, menyertai. Mereka tidak pernah sendiri karena Tuhan yang menopang. Berkati dalam kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan, Engkau juga terus memberkati mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, baik yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit. Tuhan sertai. Tuhan, Engkau pegang kendali, pegang tangan mereka, kesembuhan terjadi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kesembuhan. Sakit apapun yang juga sedang terinfeksi COVID, kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami, Tuhan pelihara. Kami berdoa terjadi kesembuhan bukan hanya secara fisik, tapi yang terutama secara jiwa. Jiwa kami disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kekecewaan, amarah atau kebencian, apalagi menuduh Tuhan tidak adil. Kami buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami sepenuhnya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyembuhkan. Terus percaya saudara. Berkatakan aku disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau juga terus memberkati mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, tekanan hidup, bahkan masalah-masalah yang rasanya tidak dapat diselesaikan. Tuhan tolong berikan kekuatan yang saat-saat ini sedang ada dalam pergumulan rumah tangga, pemulihan rumah tangga, hutang piutang. Kami tahu Tuhan sanggup. Yang ada dalam keterikatan dengan narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, dengan alkohol, rokok, yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, yang terikat dengan kecemasan, kekhawatiran, yang terikat dengan obat tidur. Di dalam nama Tuhan Yesus dilepaskan semuanya Bapa. Engkau berikan kemerdekaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya di dalam Engkau ada kemerdekaan yang sejati. Tuhan terus memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan semua pergumulan dan doa-doa kami naik menjadi dupa yang harum. Bahkan setiap mereka yang rindu punya keturunan ilahi, Engkau berikan Tuhan. Benih kehidupan berasal dari Tuhan. Kami berdoa dibukakan setiap kandungan yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Firman-Mu tergenapi, beranak cucu dan berkembang biak di muka bumi ini. Berkati mereka yang berkekurangan, Tuhan menjadi jawaban. Hidup kami juga pakai untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang berkekurangan. Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai Tuhan. Biarlah bangsa ini boleh memuliakan nama Tuhan, dijauhkan dari penyembahan berhala. Bangsa kami boleh sungguh-sungguh menyembah Tuhan yang hidup. Bahkan kami berdoa bertekuk lutut, semua yang bernafas mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa berkati bangsa kami, tanahnya diberkati, udaranya diberkati, lautnya diberkati, sungainya diberkati, hutannya diberkati, gunung-gunungnya diberkati, rakyatnya diberkati Tuhan. Karena ada orang-orang benar yang terus ada di atas bangsa ini. Curahkan hujan pertobatan agar bangsa ini boleh berbalik kepada Engkau. Bahkan orang-orang yang ada dalamnya memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa, kenajisan, percabulan atas bangsa ini, pemberontakan, korupsi. Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Berkati para pejabat yang ada di atas bangsa kami. Biarlah mereka boleh bekerja sesuai dengan hati Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, apalagi dengan kejahatan Tuhan dan ketamakan, keserakahan. Kami berdoa Tuhan sendiri akan menjadi hakim bagi para pejabat yang sungguh-sungguh Tuhan tidak berdiri atas kebenaran-Mu. Kami berdoa Bapa, berkati bangsa ini, TNI Polri berkati Tuhan agar mereka juga boleh sungguh-sungguh menjaga
bangsa ini di dalam satu keutuhan. Segala kuasa-kuasa yang coba menghancurkan bangsa kami hancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para tim medis yang ada di garis terdepan mengatasi pandemi ini. Tuhan tolong, kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Tuhan memberkati, melindungi para tim medis, mereka terus ada di garis terdepan. Tuhan, Engkau menjagai, melindungi kami. Tahu hidup mati kami bukan di tangan COVID tapi di tangan Tuhan. Ampuni bangsa kami, juga bangsa-bangsa 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dan negara-negara bagian di dalamnya. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan juga memberkati. Di negara manapun mereka berada, mereka menjadi pendoa-pendoa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati semua Engkau lakukan dengan tangan-Mu, dibuat Tuhan berhasil, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.